Hai Badis. Hai. Salam kenal loh, salam kenal lagi. Ini udah episode keberapa dari Kombat. Kali ini aku Aya sama Giana. Nah, kita bakalan ngobrolin soal permasalahan gender yang ada di Indonesia sama Kak Kotrunada. Boleh Kak Kotrun? Manggil apa nih Kak? Kotrun, Kanada? Apa aja sih, ada yang manggil Kotrun, ada yang manggil Nada soalnya. Oke, sapa dulu Kak Badisnya. Halo Badis. Jadi acara kita namanya Kombat, singkatan dari Communication Buddies. Makanya yang nonton ini kita panggil dengan Badis. Kak Kotrunada punya latar belakang pendidikan kajian gender dari Universitas Indonesia, dan beliau juga adalah seorang penulis buku Menstrupedia. Aku menstruasi, aku bangga dan ceria. Ini agak tidak Gak relate ya. Agak sebagai perempuan yang menstruasi kok kita gak relate ya. Aku sakit perut gitu. Nah, mungkin Kalau menstruasi tuh mau mens tuh kayak pusing. Nah, benar. Mungkin itu juga nanti yang akan kita bahas. Sebenarnya kenapa sih Kak judul bukunya itu, dan apa yang mau coba diangkat dari buku tersebut. Nah, dan Kanada ini juga aktif sebagai ketua bidang pendidikan, pengkaderan dan pengembangan Sumber daya manusia. Nah, boleh dibantu gitu. IPPNU Ya, itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Gitu, Oke. Nah, banyak banget nih sebenarnya yang bisa kita obrolin sama Kanada. Tapi aku akan mulai dulu dari pertanyaan basic banget soal permasalahan gender di Indonesia. Nah, kalau yang kita sering dengar kan mulai banyak nih Kak, kayak gerakan-gerakan feminisme gitu yang menuntut kesetaraan gender, tapi bobotnya berat di perempuan gitu, kayak perempuan menuntut kesetaraan. Sebenarnya kesetaraan yang dimaksud tuh apa sih Kak gitu. Selama ini kan aku ya personally taunya tuh kayak kesetaraan perempuan diberikan fasilitas lah, misalnya kayak ladies parking atau gerbong ibu hamil, Ibu itu hamil. apa namanya juga gerbong wanita kan di KRL. kan enak tuh ya Kak gitu, tapi kan itu jadi tidak setara tuh kayaknya gitu kan, karena harusnya ada dong gerbong khusus laki-laki mungkin gitu. Tidak ada yang tidak diinginkan atau Iya, tidak ada kesenjangan. Tapi apakah benar itu gitu? Padahal kan ya dengan adanya kayak specialty untuk perempuan itu tuh bukannya kita diuntungkan ya gitu dengan perempuan gak usah ngangkat galon karena kan kita cewek gitu. Ada yang kayak excuse kayak gitu. Apakah itu kesetaraan gender yang sebenarnya tuh gimana sih Kak? Oke. Sebenarnya ini basic ya. Jadi kalau teman-teman terutama di studi gender ya, kita harus bisa membedakan mana itu adalah biologis, fisik, mana itu adalah hak. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda nih. Jadi Kak, kalau seandainya dia fisik, kita harus mengakui bahwa ada pengalaman khas biologis perempuan yang itu tidak ada di laki-laki. Sebenarnya bukan lemah ya, bahasanya kan selama ini perempuan lebih lemah daripada laki-laki secara biologis gitu. Sebenarnya bukan lemah, tapi hanya spesial aja. Misalnya kita ada menstruasi itu, kita juga punya rahim, kita mengandung dan seterusnya itu. Perempuan punya pengalaman khas itu yang itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Maka ini nih, nah aku lanjut aja ya. Jadi ini kadang suka disalahpahami gitu. Kan lo sendiri yang minta kesetaraan, tapi lo minta dispesialkan gitu kan biasanya. Nah, berarti dia belum paham bahwa kita bukan minta dispesialkan, tapi kita minta dihargai hak kita dalam memiliki pengalaman khas biologis perempuan gitu. Lihat nggak kalau lomba lari itu antara laki-laki dan perempuan aja dipisahkan karena mungkin secara fisik kita beda, kita secara fisik ada kekuatan yang secara ilmiah memang beda antara laki-laki dan perempuan, tapi itu fisik. Tapi kemudian kita bicara soal hak asasi yang memang ada dari lahir, dari ketika bayi keluar dari rahim ibunya, itu dia sudah niscaya punya hak. Dan hak ini kadang suka overlap ya, tumpang tindih lah, tumpang tindih sama pengalaman biologis itu. Jadi ketika orang masih ngeblend di otak dia bahwa perempuan lemah karena fisiknya lemah misalkan. Nah ini dibawa-bawa nih ke haknya juga.
oh karena dia perempuan, dia lemah, dia misalnya dia ada menstruasi, itu merugikan loh buat perusahaan. Karena dia pasti nanti akan ada cuti haidnya nih, itu kan nanti nggak bikin perusahaan nggak produktif misalkan, atau kayaknya gue lebih baik nge-hire laki-laki deh, karena dia nggak ada nih pakai cuti-cuti haid segala gitu. Perusahaan atau company itu bisa lebih produktif kan kayak gitu-gitu. Nah ini kan berarti ada ada misleading antara tadi biologis dengan hak itu. Jadi itu yang harus kita kasih boundaries tersendiri. Kita sedang membicarakan apa nih? Kita sedang membicarakan biologisnya seseorang atau emang kita lagi ngebicarakan hak. Kalau kita ngomongin hak, sebenarnya antara laki-laki dan perempuan juga punya itu gitu. Tapi seringkali miss karena kita tadi ngeblend lah ya, ngambil sisi biologis. Wah itu kalau di dalam agama itu sering banget. Enggak hanya agama Islam ya, agama non-Muslim. Aku kebetulan pernah ikut satu forum. Ternyata suara soal ketidakadilan hak dalam beribadah pun itu tuh ada di agama lain juga gitu. Tidak hanya di agama, kebetulan aku Islam gitu, jadi kayak tidak hanya di agama Islam. Waktu itu aku kontributor gender ahli tapi di agama Islam gitu. Nah teman-teman dari agama-agama lain, dari agama Hindu, agama Kristen gitu-gitu, itu juga ngasih pendapat mereka soal bagaimana agama kemudian juga suka miss ya antara biologis dan non biologis tuh kadang antara hak dan biologis tuh kadang masih suka dicampur gitu. Padahal itu suatu yang berbeda hak sama biologisnya wanita itu sendiri. Terus gini, mereka kan tadi juga disinggung, ini kayaknya kalau di KRL ada loh gerbong khusus untuk perempuan gitu. Kita bisa bayangkan nggak? Gerbong itu adanya di ujung dan di ujung. Biasanya pintu masuknya tuh di tengah. Itu sebenarnya kita masih harus lebih sensitif gender sih. Itu sebenarnya menguntungkan untuk perempuan atau sebenarnya merugikan untuk perempuan gitu. Aku kemarin ke negara lain, so aku merhatiin dia di seluruh gerbong itu dia ada bangku khusus. Bangku khusus untuk ibu hamil dan disabilitas ya. Dan itu di seluruh gerbong dia menyediakan satu bangku khusus tersendiri di pojok kanan dan di pojok kiri setiap setiap bait bangku, apa sih bahasanya? Row bait nggak tuh? Gitu. Fisika. Mohon maaf nih nada ya. Nah jadi ini sebenarnya lebih sensitif gender nih. Jadi orang mau turun dimanapun, dia naik ke gerbong tersebut, ketika dia adalah ibu hamil atau ketika dia adalah disabilitas, dia merasa akan terfasilitasi dengan itu. Itu kalau di bahasa kita di gender studies tuh namanya affirmative action. Ini panjang banget lagi nanti. Tapi kalau misalnya tentang ibu hamil dan misalnya lansia, gue berpendapat sih pribadi itu bukan tentang gender ya, kesetaraan gender. Emang itu aksi afirmatif, tapi kalau misalnya gender sih kayaknya enggak sih. Karena di Indonesia pun ada kayak gitu ya, di busway pun ada, di MRT juga ada, setiap gerbong. Yang di setiap gerbong memang ada khusus buat ada juga tandanya kok pasti kan ya, kalau misalnya diprioritaskan orang-orang yang membutuhkan. Harus berdiri tuh orang-orang yang tidak membutuhkan gitu kan. Nah sebenarnya gini ya, kita yang bergerak di mungkin aktivis gender atau mungkin para feminis gitu, itu tidak hanya membicarakan soal hak perempuan. Sekarang juga sebutannya udah mulai bergeser menjadi GETSI kan, gender dan inklusi sosial. Jadi kita memang concern isunya tidak hanya soal hak perempuan, tapi hak anak, hak disabilitas, hak para lansia, yang mana mereka ini seringkali termarginalkan. Jadi kalau teman-teman feminis itu bergeraknya memang gak cuma ngomongin gue perempuan, gue harus A, B, C, D, F, G, enggak. Tapi segitunya. Bahkan kita juga ngomongin soal isu lingkungan. Lingkungan yang
eksploitasi secara berlebihan itu jadi concern isu kita juga, karena eksploitasi itu gerakan yang sangat maskulin gitu-gitulah pokoknya. Nah itu nanti panjang lagi deh, ada gender dan lingkungan itu nanti ada lagi gitu. Ya karena ada studinya juga, Ada aku studinya. pernah kamu cross juga gitu gimana sustainability itu sangat erat sama sebenarnya peran perempuan atau perempuan ibu di rumah tangga gitu-gitu, karena kan mempengaruhi konsumsi, pola betul. pola pikir juga gitu. Nah anyway, Buddies, ini tuh jadi kayak format baru ya dari Communication Buddies. Ini juga perdana Kak, kita tuh on frame perempuan semua, karena biasanya narasumber kita itu laki-laki Jadi kebanyakan. tidak male mainstream ya. Iya. Kita bawa fresh yang fresh juga nih di episode kali ini. Iya. Cakep-cakep semua cuy. Ini agak narsis ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa karena kemarin-kemarin kan sama yang cowok-cowok kita nggak bisa kayak gitu. Nah itu makanya butuh ya kita tuh kayak tenaga ahli dari perempuan, dan ya maksudnya ternyata emang kesetaraan itu tuh wujudnya bukan cuman kayak ngebawa perempuan ke tempat-tempat yang istilahnya kayak male dominated, terus lo jadi harus blend in, kayak tiba-tiba kita jadi kalau menuntut kesetaraan harus jadi kuli bangunan gitu, kan enggak gitu. Sekarang udah bisa ya, udah punya kesimpulan. Itu biologis loh, itu fisik gimana sih biologis. gitu ya. Kayak gitu. Iya, Tadi udah bisa jawab ya. udah bisa jawab. Jadi kalau Jawab ya boleh ya. Ini Iya. apa tuh udah bisa jawab ya. Iya, jadi ngomongin soal hak biologisnya bahkan ya gitu. Jadi kalau misalnya pilihan lo adalah untuk menjadi Pilates Princess, itu enggak apa, It's okay. enggak apa-apa. Kalau emang Kayak old money, old money. kan ada yang TikToknya kan I'm feminist, I can cook gitu, tau nggak? Iya. Di TikTok kan gitu yang bule kayak gitu kan. Iya, jadi Bahwa feminis itu kemudian bukan harus perempuan, laki-laki yang feminis. Aku mencari calon-calon pangeran yang feminis juga, nggak sih? yang mengerti bahwa yang dipenuhi itu adalah haknya, bukan egonya ya. Ini curhat ya. Aku nggak ikutan. Tapi kebanyakan gue lihat kalau misalnya kayak di meme ya, di internet, orang-orang yang biasa komen gitu, ini kan orang-orang feminis yang apa ya, yang dia tuh cuma sekedar ngebangun image biar dapet pacar gitu, kayak saya setuju kenapa sih gak ada orang yang peduli sama menstruasi gitu. Saya tingginya 7 feet. Ya. Saya suka kucing gitu. Dia mempromosikan diri ya sebagai Kita tahu gitu, orang-orang kayak Kanada tuh sukanya orang-orang yang feminis gitu, cowok-cowok yang feminis. Tapi kan para feminis ini loh, fit and proper testnya tidak hanya percaya dengan kata-kata dusta ya. jadi lebih banyak ya layernya yang bisa kita kurasi ya gitu. Jadi bisa nggak nih, mengerti nggak nih isunya nih, jangan cuma ikutan bersuara doang tapi nggak ada tampangnya. Nah, Buddies, kalau kalian dengar yang baru-baru nih di video ini ada sobat kita Ridwan yang akan menimpali dengan suara-suara maskulinnya itu ya. Agar ada kesetaraan di sini ya. Jadi kalau kemarin narasumber kita cowok terus ada suara perempuan dan suara laki-laki, nah ini kita bawa tambahannya lagi. ini dia, suara laki-lakinya tetap ada ya. Iya, boleh gitu ya. Sebagai pemeran tambahan saya sekarang. Nah, kita udah ngomongin tuh tadi, kita udah mulai mengerti nih gitu kan klasifikasinya. Oh ternyata feminisme yang benar itu seperti apa, bukan cuman ngomongin soal apa tuh misalnya kayak memenuhi kebutuhan egoistis gitu. Ini tuh kita mulai ngomongin soal kekerasan gender, karena kan erat tuh kaitannya saat kita mulai quote unquote kayak berdaya tuh malah kita di abuse. Ada juga kan arahnya ke sana gitu, atau kalau boleh nggak curhat kok ini nggak curhat gitu, tapi Curhat guys. Biasanya kan cewek kalau enggak kok aku nggak mau, tapi aku mau. iya kadang-kadang kan dengan kayak perempuan tuh berdaya akhirnya datang tuh pria-pria yang kayak wah kita tinggal mau modal konsisten dan doa aja, hidup kita udah disikat lah nih sama perempuan berdaya ini Kalau gitu. alasannya, kenapa lu biarin istri lu kerja, kayak dia mau kerja, Iya. dia mau biayain kok. Gitu. Nah, apakah itu juga termasuk kekerasan berbasis gender? Oke. Gini, segala sesuatu itu harus mencapai mufakat. Segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan.
termasuk dalam rumah tangga, walaupun saya belum rumah tangga ya, gitu. Tapi ini jadi dia udah. ini jadi bahan kajian gitu kan, maksudnya rumah tangga itu kan tidak hanya satu orang ya, walaupun kita sering banget nih denger tetap aja dalam rumah tangga itu imamnya adalah laki-laki gitu-gitu, yang mencari nafkah adalah laki-laki kayak gitu-gitu. Terus gimana, apakah ketika laki-laki mencari nafkah, apakah perempuan juga diakui sebagai pencari nafkah utama ketika si perempuan ini juga bekerja dan hasil gajinya tuh juga diputer loh untuk kebutuhan rumah tangganya gitu-gitu kan. Oke, itu kita kesampingkan dulu. Tapi kan di sini harus ada pembicaraan dua arah antara suami dan istri gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Ikhlas nggak atau ridho nggak sih gitu ketika memang ya kebetulan rezekinya adanya di perempuan. Perempuan ini bekerja dan rezekinya lebih, istilahnya mungkin pintu rezeki rumah tangganya memang adanya di perempuan. Kalau si perempuan tidak merasa keberatan dan itu memang sudah mencapai mufakat gitu ya, memang sudah dimusyawarahkan dan dia sudah berbagi tugas. Oke, gue yang kerja, lo yang ngerjain kerjaan domestik. Itu dua-duanya sama-sama kerja dan harus diakui bahwa itu adalah pekerjaan yang kalau lo bayar orang, itu tuh juga ada uangnya gitu istilahnya. Nah selama ini kan seringkali perempuan-perempuan itu dengan rela, dengan ikhlasnya dia mengabdi kepada rumah tangganya, dia hanya melakukan tugas atau kerja domestik. Itu tidak diakui sebagai kerja yang produktif, dianggap sebagai kerja yang tidak produktif ya. Padahal tadi, kalau misalnya mau nyuci, lu nggak mau nyuci, lu ngelondri bayar loh, gitu kan. Misalnya mau ngebersihin rumah, lu nggak bisa, lu datengin clean gitu kan. Nah itu juga bayar kan gitu. Itu uang semua dan itu dikerjakan secara ikhlas, sukarela. Apa kita nggak masuk surga duluan gitu kan? Nah, ini kembali lagi soal musyawarah itu tadi. Tapi kalau emang itu dikerjakan secara sudah menemukan titik mufakat agreement-nya lah ya. Agreement lah. Kalau bahasa ekonomi equilibrium price gitu ya. Itu tuh ya udah nggak apa-apa. Nah, yang sangat jadi perhatian teman-teman itu, ini kita double burden. Beban ganda gitu ya. Jadi kayak dia juga bekerja, dia kerjaan publik dia kerjakan, pulang itu dia juga merasa bahwa pekerjaan domestik adalah tanggung jawab dia. Nah ini kan yang kasihan nih. Dan itu diakui secara apa ya? Secara tidak sadar mungkin ya, sebagai sebuah budaya bahwa yang punya tanggung jawab besar atas rumah tangga, pemeliharaan rumah, terus mendidik itu adalah kerja si perempuan. Walaupun enggak kok gue ikhlas gitu, tapi gue tahu lu capek gitu. Itu jadi salah satu permasalahan gender juga dan betul-betul ini harus diedukasi bahwa itu tugas bersama gitu. Itu harus dibicarakan mana yang tidak memberatkan sebelah, mana yang kan kalau misalnya ini umumnya, bukan idealnya ya, umumnya orang laki-laki yang bekerja, si perempuan biasanya di rumah ngerjain pekerjaan domestik. Tapi abis itu dia ya udah nggak capek kerja di luar juga gitu, nggak capek ngerjain pekerjaan publik juga gitu. Tapi kalau kemudian dia ngerasa kayaknya gue mau berkarir deh, ya dia harus mendiskusikan itu sih sama suaminya. Pun suaminya juga, ini sering banget nih, aku waktu itu kuliah satu mata kuliah, padahal itu tentang gender dan agama. Si dosen aku ini kebetulan juga dosen di tempat lain, tidak di UI juga gitu. Terus dia bilang dia nawarin ada short course, ada kayak kuliah singkat ke luar negeri, dan dia tawarkan di kelas. Itu sebenarnya sederhana banget, dia tawarkan di kelas, dia lempar tuh kesempatan itu. Terus yang perempuan-perempuan akan jawab gini, nanti dulu ya Bu, saya izin dulu sama suami saya. Tapi kalau yang laki-laki jawabnya apa? Iya boleh. Oke boleh. Kapan ini harus nge-play ini gitu. Abis itu dosen aku langsung bilang, kok kamu nggak diskusi dulu sama istri kamu gitu. Nah, jadi kadang
diskusi-diskusi itu juga suka dilupakan nih sama para laki-laki ini gitu, para suami-suami ini, karena mereka merasa bahwa mereka adalah pemimpin rumah tangga. Bentar deh, tadi pertanyaannya apa ya? Sebenarnya apakah double role tadi itu tuh termasuk dengan kekerasan gender juga? Nah, kekerasan nggak menurut? Iya dengan penjelasan yang panjang tadi tuh iya. Karena secara tidak sadar sebenarnya ya untuk orang-orang yang tidak tahu ini ya, yang mungkin belum mendengarkan video ini, ya jadinya kayak ya udah deh diterima aja. Tapi tanpa sadar you are being abused by your own spouse maybe kayak, dan kalian tidak sadar sedang berada di lingkungan dengan kekerasan itu kan. Maka jawabannya adalah harus berdiskusi, dan diskusi itu nggak boleh berat sebelah karena ngerasa gue kepala rumah tangganya, maka segala keputusan itu adanya di gue, itu juga nggak bisa kan kayak Tapi gitu. kan biasanya banyak pasangan tuh kayak ini hubungan kita yang jalanin gitu kan, dan kayak misalnya ya udah deh akhirnya si cewek itu ngikut aja gitu, kayak sementara teman-teman di lingkungan ceweknya ngelihat kayak itu tadi Kak Nada bilang kayak gue tahu lo tuh capek gitu. Nah kira-kira kayak teman-teman aktivis kayak Kanada gitu yang nyuarain feminis tuh di Indonesia ada nggak sih kayak nyuarain itu di komunitasnya atau support gimana? group gitu biar ya. laki-laki tuh juga sadar gitu loh, biar maksudnya kan kalau secara kita nih sebagai cewek Kayak lagi curhat ya iya, nih. kita kan sebagai cewek calon ibu jadi pengen yang lebih baik lah kan ke depannya. Untuk terus kalau misalnya nggak disetujuin ya udah deh, ya udah aja gitu. Kebanyakan kan cewek-cewek kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi Nggak kayak fight ada- for buat ininya gitu ya gitu. Nah, kita kira-kira butuh- ada nggak sih teman-teman komunitas tuh kayak gitu? Oh, itu Orang juga. Kalau gimana? komunitas tuh banyak banget, tapi aku kebetulan kan yang termasuk komunitas pelajar ya, bukan komunitas yang sudah menikah. Jadi memang concern isu Nada itu lebih ke pelajar. Kalau kekerasan berarti kekerasan yang adanya di pelajar. Tapi seriously, ini banyak banget komunitas yang sebenarnya ada di sekitar kita. Teman-teman cari aja, apalagi akses media sekarang udah sangat mudah ya untuk nyari. Misal aku waktu itu ikut melakukan penelitian di Jawa Barat, di Bandung. Bandung tuh punya SAPA Institute, nanti teman-teman mungkin bisa ini yang di daerah-daerah Jawa Barat. Terus daerah Jawa Tengah tuh juga udah banyak juga. Di Jakarta tuh juga sebenarnya juga banyak juga komunitasnya, tinggal dicari aja gitu. Di kampus-kampus juga udah banyak. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah yaitu tadi, sebelum memutuskan untuk menikah, pastikan bahwa pasangan Anda itu adalah pasangan yang minimal kalau dia belum feminis, dia adalah orang yang bisa diajak berdiskusi. Nah, Itu sih. gitu. Kita Karena juga kan- nggak bisa maksain kan orang untuk jadi feminis gitu ya. Tapi minimal banget dia bisa diajak untuk berdiskusi dan dia mau menerima pendapat-pendapat Baru. yang baru. Gitu. Mungkin Growing up bareng. Gitu. Nah, itu aku juga jadi belajar banyak banget nih, karena selama ini ya undeniably sebagai perempuan yang tumbuh di lingkungan yang juga semi patriarkis ya gitu, yang kayak kita tuh tumbuh untuk ngajeni, aku orang Jawa kebetulan, jadi kayak harus ngajeni pria, harus ini gitu, tapi kita tuh tidak punya kesadaran yang harusnya gimana sih sebenarnya secara kodrat perempuan dan laki-laki itu gimana sih gitu. Itu tuh kan butuh kesadaran kolektif ya gitu. Kita nggak cuman perempuan doang yang harus diedukasi, tapi kan harusnya komunitas itu juga menyediakan informasi yang cukup untuk laki-laki juga untuk mau belajar gitu. Nah, sebenarnya aku jadi masuk juga nih soal itu tadi falsafah Jawa ya. Kita tuh punya mikul dur mendem jero gitu. Jadi sering kali kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, terus mungkin kita nganggapnya kekerasan dalam rumah tangga itu hanya yang bentuknya fisik. Tapi sebenarnya termasuk tadi pengkat kesempatan perempuan itu termasuk dalam kekerasan rumah tangga kan. Ya hak itu asasi gitu, itu discaya gitu. Terus habis itu gara-gara lo nikah, hak lo jadi di-cut nih sama orang lain yang sebenarnya itu adalah otoritas diri lo gitu kan. Nah tapi karena falsafah itu, ya itu kadang pada akhirnya kayak
ya udah nggak apa-apa daripada rumah tangganya nggak kenapa-napa gitu kan. gitu kan. Nah itu sering banget Bucin. tuh terjadi. Iya, yang benar. Tapi kita didoktrin habis-habisan sama Iya. falsafah-falsafah yang kayak gitu. Aku juga orang Jawa, jadi tenang aja teman-teman, aku tidak sedang rasis ya gitu. Berarti kita akan kasih subtitle tuh tadi falsafah Jawa yang tadi Kanada sebutkan tuh artinya apa? Itu dia maksudnya cara Kak Nada dan teman-teman tuh untuk menghilangkan narasi-narasi seperti itu tuh gimana sih? Kayak misalnya kita kan udah bicara hak-hak wanita itu tadi, bahkan yang aku aja tadi tuh belum tahu kayak feminis tuh yang gimana sih gitu kan. Maksudnya padahal sesimpel itu gitu. Jadi gimana caranya untuk saat ini gitu teman-teman tahu bahwa wanita tuh punya haknya itu, bukan di blend sama Biologisnya Iya, tadi. Cara untuk mengkomunikasikannya ke publik lah gitu, Kak gitu. ke Kalau publik. misalnya isu ini tuh harusnya gimana gitu kan. Ya isu ini kan ada memang gitu. Cuman pengetahuan yang Kanada punya ini kan tidak diketahui oleh banyak orang di luar sana gitu. Nah itu gimana sih caranya Kak untuk bisa Kakak sebagai aktivis atau sebagai edukator, public figure mungkin gitu tuh Sama ya, me- public figure. bagi ya itu tadi yang kader adik-adik SMA. Iya. Nah itu gimana sih cara mengkomunikasikannya ke publik gitu terutama? Mungkin menambahkan kalau misalnya kita sekedar publikasi atau bikin acara kayaknya udah banyak ya untuk masalah feminis. Tapi mungkin yang lebih perlu kita ketahui itu kita sebagai PR juga ya, gimana caranya memakai media dengan efektif. Itu gimana caranya kita tuh terus jor-joran gitu dalam meningkatkan awareness publik tentang feminis ini. Kalau misalnya kita ngobrol tentang feminis, pasti orang-orang kan tahu kan kalau misalnya oh itu tentang perempuan dan udah gitu aja, mereka asal ngaku aja. Gimana caranya kita tuh jor-joran apakah kita- Membangun kesadaran gitu Iya, ya. membangun kesadaran awareness publik itu kira-kira kita sebagai publik yang awam gitu, kita cara berkontribusinya gitu gimana? Biar saya juga bisa dilihat sebagai seorang yang feminis. Oh gitu. Selain dengan komen-komen itu ya. Berarti pertanyaannya jadi dua Kak. Bagaimana Kakak Nada melakukan advokasinya itu ke masyarakat dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa berkontribusi gitu untuk mensukseskan apa yang Kak Nada advokasikan ke publik. Oke, ini jadi lebar banget ya karena kan kecenderungan orang tuh punya apa ya karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi sebenarnya aku juga sudah cukup senang karena sudah banyak orang juga yang mulai teredukasi sehingga biasanya mereka akan menyalurkan melalui media-media yang mereka kuasai. Misal perfilman. Hari ini perfilman yang ngomongin soal hak-hak perempuan tuh udah banyak banget dan bagus-bagus loh. Biasanya kan kita suka underrated film Indonesia gitu ya. Iris Kretek ya. Banyak banget sih. Sebut nggak boleh. Hai Dian Sastro. Banyak banget. Jadi teman-teman sekarang udah mulai bisa mengakses itu, apalagi kita nih banyak banget yang udah capek malas ikut kegiatan, udah nonton film di salah satu media gitu kan, di platform gitu. Nah sebenarnya kan dari hal-hal yang kayak gitu ya gitu, atau dari buku. Hari ini novel-novel yang ringan-ringan dibaca, teman-teman yang masih suka baca tuh sudah sangat terfasilitasi nih sama penulis-penulis yang feminis itu. Mereka punya komunitasnya. Penulis feminis tuh mereka punya komunitasnya. Kadang juga penerjemah itu juga punya komunitasnya, penerjemah feminis. Kebetulan aku punya teman satu kelas ya, dia penerjemah novel-novel Jepang. Tapi dia kayak dia klasifikasi gitu bahwa ini novel-novel feminis yang dia terjemahkan itu. Walaupun nanti isu dia lebih panjang lagi, keberlangsungan sustainability pekerjaannya apakah masih ini dan masih sustain atau enggak gitu-gitulah nanti. Tapi intinya itu udah banyak dilakukan. Nah, terus para influencer hari ini kita udah banyak lah, udah nggak kekurangan tokoh untuk ngebicarain itu secara berbusa lah di platform-platform, di media-media, di medsos gitu. Itu udah banyak banget. Sekali aja kita buka kan algoritma kita udah Otomatis automatically gitu lah. ngebaca tuh. Nah, terus kalau aku dulu di kelas tuh pernah denger profesorku bilang, kamu mungkin gak akan bisa bikin voice, tapi kamu mungkin baru bikin noise aja gitu.
Tapi noise yang terus-menerus dilakukan oleh 1 orang, 2 orang di sebelah sana, di sebelah sini, itu lama-lama akan kenceng noise-nya dan lama-lama itu akan membentuk voice yang itu secara tidak sadar kita akan merubah pelan-pelan culture yang kita anak kandung patriarkis kan, patriarki banget gitu ya. Orang-orang tua kita, kakek nenek kita tidak dapat dipungkiri bahwa kita anak kandung itu, tapi kita bisa kok jadi anak kandung yang agak durhaka dalam hal ini gitu kan. Nah itu sih dimulai dari ya udah kamu lakukan aja apa yang kamu bisa. Oke, Nada suka nulis waktu itu. Sebenarnya buku yang ini tuh itu bukan tulisan Nada sendiri. Waktu itu sama dosen juga, sama dosen pembimbingku, Mbak Ikhlilah, izin Mbak. Terus ada juga ada Kanadia juga. Jadi sebenarnya ini adalah tesisnya kakak kelas aku. Tapi kita ngelihat bahwa isunya itu penting banget karena ngomongin soal tabu menstruasi gitu kan. Nah ini kan juga bentuk dari gimana kita merubah isu tabu menstruasi, dan ini waktu itu kita lakukan penelitian dahulu sebelum ada bukunya di Pasuruan. Kita melibatkan anak-anak SMP. Jadi wah mereka macam-macam lah. Mbak kalau menstruasi itu nggak boleh masuk rumah ibadah gitu. Mbak kalau menstruasi itu ini kita dalam keadaan yang kotor najis gitu. Ada yang Mbak kalau kita menstruasi tuh kita nggak boleh gunting kuku, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh rambut harus dikumpulin, kita nggak boleh tidur kebanyakan nanti darahnya ke kepala, yang kayak gitu-gitu. Itu kan bentuk tabu menstruasi tuh. Dan ini isunya siapa sih yang mau ngurusin isu ini kalau nggak teman-teman feminis gitu, kalau nggak teman-teman yang memang bergerak di isu gender gitu. Nggak mungkin ada orang yang mau meneliti, bukan nggak mungkin, sangat sedikit sekali kemungkinan itu orang mau terjun ke daerah-daerah, karena yang masih teredukasi lah ya, bukan teredukasi, masih tertinggal dalam edukasi. Ya, tertinggal dalam edukasi soal tabu menstruasi itu biasanya kan di daerah-daerah. Itu waktu itu aku penelitian itu di Pucuk Gunung, dikit lagi Bromo. Tapi iya bener-bener kita beberapa hari, semingguan lah di sana. Terus kita sebelum buku ini launching, sebelum buku ini diterbitkan, waktu itu kita baca bareng sama adik-adik kayak kalian ngerti nggak kalau baca ini nanti kalian gimana maksudnya? Oh iya, nanti abis itu pertemuan udah setelah kita melakukan kayak mungkin FGD lah ya bahasanya sama adik-adik itu, setelah kita bagikan ini naskahnya, teman-teman ngerti nggak, adik-adik ngerti nggak gitu. Oh, dan mereka ngerasa ini ngerti, abis itu bisa didistribusikan. Dan ini permintaan sebenarnya dari sekolah-sekolah di daerah lain kayak Kediri apa dan lain sebagainya, itu udah ngechat, udah nge-DM, Mbak Nada kapan kesini, karena sebenarnya bukan persoalan bukunya keren, bukan, tapi isu tabu menstruasi, isu yang jarang banget dibahas, ya siapa yang mau bahas itu gitu, kalau nggak teman-teman dari dari pemerhati gender, dari terjawab ya terkait isi atau muatan pesan dari bukunya Kanada gitu, dan background dari terciptanya buku Kanada itu sendiri. Dan itu salah satu media untuk kita bisa mengedukasi, mengadvokasi teman-teman ke publik. Jadi sekali lagi itu nanti dikembalikan ke teman-teman lagi, teman-teman bergerak di bidang apa, dan mulailah bikin noise gitu ya, mulai bikin berisik aja di bidang-bidang teman-teman itu. Karena kita nggak bisa nih sendirian untuk kemudian mengubah semuanya gitu, nggak bisa. Tetap harus dari ya gitulah. Dan dari hati, maksudnya dari bidang masing-masing, dari sesuatu yang kita sendiri juga bersinggungan langsung ya. Betul.